Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di acara berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya. Ku berdoa dan berbuat. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya. Ku berdoa dan berbuat. Yang bersyukur pada malam hari ini boleh angkat tangan. Haleluya. Mari kita naikkan segala pujian kita bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Firman Tuhan buat kita malam ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Paulus menasehatkan Timotius anaknya yang terkasih untuk hal-hal ini. Di mana pada akhir zaman atau menjelang akhir zaman akan terjadi situasi seperti yang telah kita baca. Ada begitu banyak hal yang menyakitkan. Ada begitu banyak hal yang mana manusia yang satu tidak lagi bisa peduli terhadap manusia yang lain. Kalau manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak lagi saling peduli, apalagi terhadap Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 4 tadi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, manusia di akhir zaman itu mereka lebih mengumbar nafsunya daripada menurut kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak kita. Mari kita semua tidak seperti apa yang dikatakan ini. Artinya apa? Hal-hal yang demikian ini terjadi karena manusia telah kehilangan kasih. Dan saya mau mengajak kita, jangan kita kehilangan kasih. Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri berkata, di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya ada hukum yang terutama dan utama. Apa itu? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Alkitab berkata tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Karena itu kasih sangat diperlukan. Kasih kepada Tuhan Allah itu yang utama dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kita pasti bisa wujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Kita akan menuruti hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Peduli akan agama akan menjadi bagian kita. Sedangkan kalau kita sudah tidak mengasihi Allah, agama mana peduli. Dikatakan tadi di dalam ayat 2, manusia lebih mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Bukankah situasi ini menjadi situasi anak-anak Tuhan juga di zaman ini? Di mana mereka hidup egois, ya, tidak lagi peduli. Dikatakan lebih lanjut tadi berontak terhadap orang tua. Ada berapa banyak orang tua yang dimasukkan ke dalam panti jompo oleh anak-anak yang mereka kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyalahkan kita kalau ada di antara kita yang memasukkan misalnya orang tuanya ke panti jompo dengan berbagai macam alasan. Tapi coba kita pikir sebentar, betulkah demikian? Ketika di waktu masa kecil kita, bagaimana orang tua kita mengasihi kita dengan tulus dan mereka tidak membiarkan kita sendirian. Apakah di hari tua mereka kita tega membawa mereka ke panti jompo? Kasih sangat penting. Kasih di dalam keluarga, kasih di dalam anggota masyarakat, kasih di antara teman-teman sekerja. Saya mau mengajak kita jangan kehilangan kasih. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki kasih di dalam hidup ini? Yang pertama, ingat siapa Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Dan kasihnya sudah sangat terbukti. Kasihnya adalah kasih yang sempurna. Kasihnya dia rela menyerahkan dirinya bagi kita. Kasih sejati Yesus berikan bagimu dan bagiku. Supaya engkau dan aku memiliki dan tetap hidup di dalam kasih, ingat akan kasihnya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam kasih. Beri dirimu, beri hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu memimpin kita setiap hari. Biarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Kenapa? Karena jika kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita, maka Alkitab berkata Roh Kudus itu akan membuahkan hasil di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana diceritakan atau dituliskan tentang buah-buah roh. Dan tahukah saudara, buah roh yang ditulis pertama adalah kasih. Karena itu mari
bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, jangan pernah kehilangan kasih. Ingat kasih-Nya Tuhan Yesus dan beri hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus yang Kau Allahku, kami bersyukur haleluya. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala sembahku hanya bagi-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak kehilangan kasih. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu dimeteraikan di dalam hidup kami. Amin. Untuk kami boleh ingat terus bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu besar bagi setiap pribadi kami. Maka biarlah kami ingat itu terus ya Tuhan, supaya hidup kami setiap hari penuh dengan kasih. Biarlah warna kasih boleh menjadi warna hidup kami. Semua umat-Mu dimanapun kami berada, biarlah kasih sejati, kasih Kristus ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur
Karena Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya sungguh ya Tuhan, kasih yang ada pada kami itu tidak akan pernah hilang. Karena Roh Kudus pasti akan berbuah-buah di dalam diri kami. Dan kami tahu buah roh itu adalah kasih. Maka biarlah sungguh ya Tuhan, dimanapun kami, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan masyarakat, kami akan terus memancarkan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Bapa, terima kasih karena kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami membawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami membawa keluarga demi keluarga. Tuhan, di dalam keluarga ada istri dan suami. Tuhan, tolonglah setiap istri boleh mengasihi suaminya seperti Yesus mengasihi kami. Tuhan, berikan istri hati yang takut akan suaminya, yang tunduk akan suaminya. Begitu pula dengan suami. Berilah hati yang selalu menolong, menopang setiap istri. Kami membawa juga setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga. Kami tahu Tuhan, setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga adalah anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong setiap anak boleh menghormati orang tuanya, boleh menghargai orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh pemberontakan yang ada di dalam diri setiap anak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, anak-anak di tempat ini boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya seperti menghormati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam setiap keluarga ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah orang tua boleh mengasihi anak-anaknya seperti Tuhan Yesus menyambut anak-anak, seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Biarlah Tuhan, hati yang penuh dengan kasih boleh ada di dalam setiap keluarga demi keluarga. Kami akan melihat Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di dalam keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk bisa menyatakan kasih-Mu kepada orang lain Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga orang-orang yang kami temui, mereka boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu nyata. Amin. Kasih-Mu murah hati. Ya. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin hidup kami, pimpin langkah kami Tuhan, agar kami bisa memancarkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami tahu setiap kami membutuhkan Roh Kudus. Karena kami hidup untuk Tuhan. Mari Tuhan, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu.
Tolong kami untuk hidup di dalam Roh Kudus. Tolong kami untuk hidup di dalam roh kebenaran. Kami percaya Tuhan, kami butuh itu Kang. Kami butuh Roh-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Untuk menuntun kami. Untuk membawa kami tetap setia sampai akhir zaman Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan saat ini. Sungguh Tuhan, mari Engkau lawat setiap jemaat-Mu. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya benar-benar kami bisa mengalir bersama Roh Kudus. Dan mengalirkan air hidup kemana-mana. Karena kami percaya Tuhan, sebagai umat percaya, kami perlu Roh Kudus. Kami sangat perlu Roh Kudus Tuhan. Karena kami tidak bisa jalan tanpa Roh Kudus. Kami tidak bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan, Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berdoa Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Agar kami boleh benar-benar hidup di dalam roh dan kebenaran. Kau jamah, mulai dari anak-anak kecil sampai lansia Tuhan. Kami akan hidup berbuah di dalam Roh Kudus. Kami akan berbuah-buah Tuhan. Tolong kami untuk selalu melekat kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajari kami. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Biarlah di akhir doa kami pada hari ini, Engkau yang melihat pribadi setiap pribadi. Engkau yang melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia untuk mendampingi dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang saat ini membutuhkannya. Amin. Bapa, kami berdoa supaya dimanapun umat-Mu berada, yang sungguh-sungguh sedang menghadapkan dirinya kepadamu, yang sedang memandang Engkau, biarlah kasih karunia-Mu dicurahkan bagi setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang letih lesu Tuhan kuatkan. Ya Tuhan. Yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Amin. Bapa, kami berdoa supaya kasih itu nyata dari setiap pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap pribadi kami. Berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi setiap pribadi kami. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu,
dekat padamu. Haleluya. Selamat malam, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.